Ya, ada statementnya pendapat Imam Ghazali yang paling terkenal. Ini saya kutip dalam kitab Raudhatut Thalibin. Rubba aqwamin tunjihim aqaiduhum ma'aqillati amalihim. Nanti di akhirat banyak orang yang diselamatkan Allah bukan karena amalnya banyak, bukan karena rajin salat duha tahajud, bukan karena rajin salat sunnah rawatib, bukan karena rajin zikirnya berjam-jam, bukan karena amalnya tidak pernah dia tinggalkan tiap hari, bukan. Tapi ternyata banyak orang diselamatkan Allah nanti di akhirat karena imannya yang mantap kepada Allah Subhanahu. Jadi iman menyelamatkan dia di hadapan Allah dengan catatan selama tidak meninggalkan perintah yang wajib, salat, puasa Ramadan, zakat bagi yang wajib, haji bagi yang istitoah. Selama yang pokok kewajiban tidak ditinggalkan, meskipun yang sunnah-sunnahnya belum banyak dikerjakan, tapi imannya mantap kepada Allah, selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala ta'ala aidan 'azza min qail qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa zakarahumullahu fi man indah. Sadaqallahul azim. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur di waktu serta tempat yang mulia ini masih Allah pertemukan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa bersimpuh menunaikan kewajiban kita secara pribadi, secara personal di hadapan Allah, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan iktikaf kita di masjid yang kita cintai ini dalam niat thalabul ilmi. Mari kita mohon kepada Allah, semoga apa yang kita niatkan dalam hati kita, baik salat subuh berjamaah ataupun niat thalabul ilmi kita di waktu yang mulia ini, mudah-mudahan senantiasa keduanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Para jamaah sekalian, mari kita awali kembali ta'lim kita di subuh yang mulia ini dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi maksud dan niat dalam hati kita dicatat oleh Allah sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Allah karuniakan kita ilmu yang menjadi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan ilmu yang bisa menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihil kiram sumila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa sahabati wa tabi'in al ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin jami'il malaikatil muqarrabin wa ila hadrati khususan ila muallif kitab wa ila jami'i walidina wa jami'i masyayikhina wa asatizina wa asatizatina wa ahli baitina wa dzurriyyatina wa tulabina wa talibatina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi barakatihim syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana dzunubana wa liwalidina. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memulai taklim kita di waktu yang mulia ini, saya ingin mengutip satu kalam dari seorang tokoh besar dalam mazhab Syafi'i, bahkan diberi gelar Hujjatul Islam, Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi yang wafat tahun 505 Hijriah. Bahkan beliau diberikan julukan Sayyidul Musannifin. Kalau bapak ibu sering dengar para ulama dulu nulis kitab, maka ulama yang paling banyak tulisan kitabnya cuma Imam Ghazali, gak ada yang lain. Seproduktifnya ulama dulu menulis kitab, tidak satu pun menandingi tulisannya Imam Ghazali. Dan itu berbagai disiplin ilmu, fikih, tauhid, usul fikih, mantik, filsafat, psikologi Islam, kedokteran, astronomi, semuanya ngerti. Orang dulu, kalau sekarang nggak ada yang sekaliber, tidak ada yang secerdas, tidak ada yang seahli dalam berbagai disiplin ilmu seperti Imam Ghazali. Orang yang ahli dalam berbagai macam disiplin ilmu disebutnya mutafannin. Jadi nggak hanya satu fan atau disiplin ilmu saja. Kalau orang sekarang bukan ahli, ngomongnya banyak, paham kagak tuh orang sekarang. Ngomong sebakul tuh setengah jam, 2 jam, tapi ternyata inti-inti dan substansi dari apa yang dibicarakan nggak ngerti. Disitulah maka ada sebagian ulama mengatakan man kasura kalamuh, orang yang banyak bicara wa huwa la ya'rif wa la ya'lam, dia nggak ngerti dengan apa yang dibicarakan, maka akan Allah cabut nikmat ibadahnya. Salat nggak nikmat, puasa nggak nikmat, zikir pikiran kemana-mana. Jadi barangkali kadang-kadang kalau salat kita belum nikmat, belum khusyuk, belum fokus ke Allah, ya salah kita, introspeksi kitanya. Mungkin selama ini di luar sholat kita terlalu banyak bicara yang fi ma la ya'ni, karena kata Nabi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda kebagusan sifatnya orang muslim adalah meninggalkan yang tidak manfaat. Bahkan dalam riwayat Bukhari dijelaskan, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalau satu urusan, kalau satu diskusi dibicarakan oleh orang yang tidak ngerti dan tidak faham, tapi sok mengerti, maka tinggal tunggu kehancurannya. Sebetulnya dalam Islam itu sangat dianjurkan proporsional dan keahlian, sangat integritas dalam kemampuan, dalam personalitas itu juga penting, karena Islam sangat menjunjung tinggi itu, supaya semua melakukan sesuatu sesuai dengan keahliannya masing-masing.
Saya diundang Al-Barkah, disuruh bicara ekonomi, insya Allah nggak ngerti, nggak. Sampai budek juga saya nggak bisa jelasinnya, karena bukan keahlian saya. Mendingan saya nggak usah ngajar sekali, karena saya nggak mau bicara yang saya nggak ahli. Biasakan seperti itu. Kenapa? Karena itu pertanggungjawaban ilmu. Memang kita nggak pernah terfikir setiap yang kita ucap, yang kita kerjakan itu terekam semua oleh malaikat segala macam, dan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, balik lagi, Imam Ghazali tokoh besar dalam mazhab Syafi'i. Saya yakin Bapak Ibu sering dengar, cuman tidak sering dengar tentang biografinya, itu aja. Kalau Bapak baca biografinya pasti terkagum-kagum dengan kealiman beliau, dengan kezuhudan beliau, dengan cintanya beliau dengan ilmu. Bahkan kata beliau, kalau sekarang yang orang Indonesia ini kan senang mistis, apa-apa aja dikaitin sama mistis. Pak Ustadz, saya mau tanya, saya baru nempatin rumah baru, banyak banget cicak, banyak banget tikus, tuh ada apanya kali ya? Dikirimin apa kali saya sama tetangga baru? Begitu, jadi hasut sama tetangganya. Katanya nggak senang kali saya tinggal di sini. Bukan, orang Indonesia tuh terlalu dikit-dikit mistis. Kata Imam Ghazali, kalau Anda melihat orang yang dimuliakan Allah, paling tidak ada dua kategori hamba Allah yang punya pangkat tinggi. Pertama Nabi Rasul, kedua solihin. Nabi tidak menyebut aulia, cuma Nabi dalam hadis menyebutnya asyaddun nas balaan an-nabiyuna summas solihun. Jadi yang pertama Nabi Rasul, yang kedua as-solihun. As-solihun ini dalam tafsir hadisnya itu yang dimaksud ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun, bahwa orang mulia setelah Nabi Rasul adalah para wali Allah. Wali itu bukan kebal bacok, wali itu bukan jalan di atas kabel, wali itu bukan tidak tenggelam di dasar laut, tapi yang disebut wali Allah orang yang kolbunya dekat dengan Allah Subhanahu, tidak peduli lagi dengan cemoohan manusia. Saya hanya khawatir kalau dibenci Allah, tidak khawatir kalau dibenci manusia. Sudah selesai urusannya dengan dunia. Itu namanya aulia Allah. Nah, kata Imam Ghazali, illam yakunil alimu huwal wali falastu adri manil wali. Kalau bukan orang pinter, orang alim berilmu dia waliullah, saya nggak ngerti mana yang disebut wali Allah. Nah, orang Indonesia kadang-kadang PA sedikit dibilang wali. Dia gila aja kata. Oh, kalau gila waliullah katanya. Begitu lagi. SDM-nya masih rendahan banget, ngaji mah ngaji. Gak begitu. Kata Imam Ghazali, waliullah pasti lahir dari orang alim, pasti lahir dari orang fakih, pasti lahir dari orang berilmu, pasti lahir dari orang yang beramal dengan ilmunya. Gak mungkin enggak, karena mereka dekat dengan Allah dasar awalnya karena ilmunya kepada Allah Subhanahu. Karena normalnya tolabul ilmi harus begitu, Bu. Kalau 1-2 tahun kita ngaji tidak semakin dekat dengan Allah, koreksi cara ngajinya, koreksi cara nuntut ilmunya. Kalau 1-2 tahun 3 tahun ternyata ilmu kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, bukan ilmunya yang salah, kitanya yang salah cara ngajinya. Karena normalnya ilmu pasti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ghazali, nanti di akhirat, bukan di dunia. Kalau di dunia kita nggak bisa nerka-nerka lah. Kadang yang sekarang susah besok malah enggak, kadang yang sekarang sehat besok sakit. Itu dunia begitu. Kadang yang sekarang pusing besok sembuh, yang sekarang kagak pusing besok tepuyang-puyang balanya. Ya, ada yang puyeng mulu, kita sampai gedeg sih ngelihatnya. Perasaan lu puyeng mulu hidup lu, kapan kagaknya begitu. Di dunia itu nggak ada yang pasti. Yang pasti cuma nanti di akhirat. Itu akhirnya kehidupan ya di akhirat. Kata Imam Ghazali, nanti di akhirat itu ada yang dipersepsi, dipandang manusia di alam dunia ternyata ukurannya nggak selamat, tapi ternyata selamat. Saya mohon maaf, ukuran kita kadang-kadang, apalagi sesama duduk di majelis ilmu, di majelis taklim, itu biasanya ngelihat sesuatu kadarnya dari banyak amal. Sedekah cuma 2.000, tuh begitu tuh. Ngaji bertahun-tahun sedekah 2.000 perak, surganya emperan tuh yang begitu tuh. Malaikat juga udah gedeg banget ngelihatnya. Perasaan nggak naik-naik kelas lu 2.000 mulu lecek. Itu depan Alpa tuh kalau begitu. Kalau ke masjid mah jangan, nggak malu Masjid Al-Barkah segede ini. Ya paling nggak gocap lah, pulangnya minta kembalian, kan begitu. Ngapa sih? Ya itu. Jadi biar naik level lah kira-kira begitu. Jadi nggak. Nah, standar kita masih begitu kalau ngelihat di alam dunia. Orang yang amalnya banyak, wah pasti soleh ini. Rokaatnya banyak, salat sunnah pasti soleh. Tapi ternyata kata Imam Ghazali, tidak semua begitu nanti di akhirat.
Ya, ada statementnya pendapat Imam Ghazali yang paling terkenal. Ini saya kutip dalam kitab Raudhatul Talibin. Rubba aqwamin tunjihim aqaiduhum ma'aqillati amalihim. Nanti di akhirat banyak orang yang diselamatkan Allah bukan karena amalnya banyak, bukan karena rajin salat duha tahajud, bukan karena rajin salat sunnah rawatib, bukan karena rajin zikirnya berjam-jam, bukan karena amalnya tidak pernah dia tinggalkan tiap hari, bukan. Tapi ternyata banyak orang diselamatkan Allah nanti di akhirat karena imannya yang mantap kepada Allah Subhanahu. Jadi iman menyelamatkan dia di hadapan Allah dengan catatan selama tidak meninggalkan perintah yang wajib, salat, puasa Ramadan, zakat bagi yang wajib, haji bagi yang istitoah. Selama yang pokok kewajiban tidak ditinggalkan, meskipun yang sunnah-sunnahnya belum banyak dikerjakan, tapi imannya mantap kepada Allah, selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Modal utama orang ibadah ilmu dulu atau iman? Ilmu dulu atau iman? Iman, ngaji, beramal, begitu. Imannya mantap, ngaji supaya imannya jadi makrifat, iman yang kuat, berkelas lah imannya itu. Kalau nggak nuntut ilmu nggak berkelas imannya, iman amatiran lah. Kapan-kapan ragu, dikit-dikit ragu. Itu. Nah, kalau imannya sudah oke, ilmunya sudah oke, baru diamalkan. Makanya iman, ilmu, amal nggak boleh dipisah itu. Iman tanpa ilmu kering, ilmu juga tanpa iman sia-sia, nggak ada hidayah Allah. Dan iman ilmu tanpa amal soleh juga nggak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti di hadapan Allah ada orang yang diselamatkan Allah karena imannya yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya masuk dalam materinya. Ada seorang ulama besar dari Maghrib, kalau sekarang Maroko 1-1 lawan Brazil tuh. Segitu aja Maroko loh, Brazil. Bagaimana lawan yang lain? Ya itu baru pertandingan pertama lah ya. Gitu. Nah, kalau sekarang Maroko, kalau dulu namanya Maghrib. Ya, jadi wilayah Afrika yang dekat Eropa. Ya. Jadi dekat Eropa. Maroko tuh kan dekat dengan Spanyol. Dekat dengan Spanyol. Jadi wilayah Eropa Barat ke sana tuh Afrika. Makanya jangan heran kalau Afrika Barat orangnya putih-putih. Mirip-mirip orang bule. Maroko, Mesir, putih-putih kan? Tapi kalau Bapak Ibu ke sono, Ghana, Afrika Selatan, itu kusem semua itu. Itu kusem semua. Karena udah sebelah sonoan dikit kayaknya itu. Ya, udah di bawah tengah, udah sering berjemur kayaknya. Tapi kalau Afrika yang wilayah barat dekat Eropa, itu rata-rata putih-putih. Ya, Tunisia putih, kemudian Maroko putih. Nah, ada ulama besar dari Maroko namanya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Ya, beliau ini punya murid dari Spanyol. Jadi wajar ya kalau dari Maroko ke Spanyol dekat, nuntut ilmunya dekat gitu loh. Jadi ada ulama besar namanya Imam Abul Abbas Al-Mursi dari Mursia Spanyol, itu datang ke Maroko, ke Maghrib untuk ngaji sama Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Karena cuma nyebrang doang, Pak. Cuma nyebrang doang dari benua Eropa ke Afrika. Ya cuma nyebrang doang. Punya murid namanya Imam Abul Abbas Al-Mursi dari Spanyol, Mursia, hijrah ke Mesir, kemudian punya murid besar, alim alama terkenal namanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, rata-rata mazhab fikih yang terkenal di Afrika sama di Eropa itu rata-rata Maliki. Kalau kita di Indonesia umumnya Syafi'i. Itu ada asal muasalnya, Pak. Kenapa Syafi'i yang populer di Asia Tenggara? Ntar itu butuh 1 semester penjelasannya itu, kuliah. Ya, ini mah ngaji aja, terpinter lagi. Jadi Abul Hasan Asy-Syadzili ini seorang orang yang dari Afrika, punya murid dari Spanyol, kemudian hijrah ke Mesir. Nah, di Mesir itu punya murid namanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Semuanya bermazhab Maliki. Makanya kalau pengen tahu orang yang mazhabnya Maliki, Imam Malik, itu rata-rata di Eropa sama Afrika. Ya. Ada juga di Afrika separuh Hanafi ada, cuman sedikit. Kebanyakan umumnya Maliki dengan Zahiriyah, Abu Daud Az-Zahiri, muridnya Imam Syafi'i. Nah, singkat cerita,
Suatu saat Abul Abbas Al-Mursi ini ngaji dengan Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Dengar nasihatnya begini nih. Ini dengar nasihatnya begini. Ini kaitannya dengan iman. Min ajalli mawahibillah alal ibad. Allah tuh berikan karunia kepada manusia, enggak kaleng-kaleng, Pak. Jadi wajar kalau Allah tuntut dari kita ibadah yang maksimal, yang sempurna, itu wajar. Kenapa? Karena Allah berikan kita nikmat yang terbaik, nggak mungkin yang asal-asal. Semua yang Allah karuniakan kepada kita itu yang terbaik dan yang paling pantas. Cuman kitanya saja kadang yang nggak berpikir tentang hikmah di balik karunia Allah itu saja. Karena ukuran kita mengukur nikmat masih orang lain, bukan ngukurnya dari kemuliaan Allahnya. Ngukurnya bukan karena iman kita kepada Allah. Allah ngerti yang kita butuhkan, Allah ngerti yang paling pantas dengan kita. Saya yakin orang gak ada yang kecewa dengan takdir itu. Kalau mikirnya ke situ. Kenapa banyak orang kecewa? Karena berpikirnya urusan rezeki dunia takdir ngukurnya masih orang lain. Cuman segini doang. Kan saya doa sama-sama di Raudoh, bareng dia lagi. Ngapa pas pulang haji dia banyak duitnya? Saya belum balik modal pergi haji, begitu. Jadi ngukurnya orang lain, bukan ngukurnya ke Allah, bukan. Kalau ngukurnya karena iman, pasti baik sangka kepada Allah Subhanahu. Allah yang ciptakan kita, Allah juga paling tahu yang paling pantas buat kita. Udah begitu. Cuman nggak semua orang mampu begitu, kecuali yang ngerti ilmunya, imannya mantep kepada Allah. Jadi nggak ada bahasa buruk sangka tuh, nggak ada. Nah, Allah kasih 4 karunia kemuliaan sehingga pangkat manusia tinggi di hadapan Allah. 4 doang, nggak 10. Mungkin salah satu, kalau bapak ibu salah satunya bisa pakai dalam kehidupan sehari-hari, kita tergolong termasuk orang yang dimuliakan Allah, dikaruniakan Allah dengan kemuliaan. Nah, 4-4-nya ini bukan amal fisik. Kalau amal fisik tuh bapak sholat, ruku, sujud, kemudian zakat, sedekah dengan harta, itu namanya amal fisik. 4-4-nya ini kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, ini amal batin semua, kaitannya dengan iman. Orang bisa mulia karena 4 ini. Yang pertama, min ajalli mawahibillah alal ibad. Ada 4 kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang hamba sehingga pangkatnya mulia. Pertama, ar-ridho bimawaqi'il qada. Ini hebat sini. Yang pertama, ar-ridho bimawaqi'il qada. Orang yang beriman kepada Allah itu kudu mantap imannya sehingga rela terhadap apa saja yang dia lihat di alam dunia dan dia imani semuanya adalah takdir dan kodoknya Allah. Pertanyaan saya, ridho itu apa? Ikhlas bahasa sendiri, beda lagi, ntar ada babnya ikhlas. Bahasa Indonesianya ridho apa ridho? Rela. Bukan. Menerima juga bukan juga. Makanya Indonesia tuh miskin sinonim. Karena kamus paling tebel kan bahasa Arab. Kadang-kadang bahasa Arab tuh kesulitan ketika ditransit ke bahasa Indonesia tuh sulit cari padanan katanya. Jadi lebih cocok pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris masih banyak lah padanan kata dengan bahasa Arab itu. Tapi kalau bahasa Indonesia saya juga nggak ngerti. Bahkan ridho bisa jadi bahasa Indonesia juga kan? Gitu. Ridho kan bahasa Arab. Ar-ridho bimawaqi'il qada. Bahasa Indonesianya apa kira-kira yang paling pantas tuh? Ada guru bahasa Indonesia di sini? Guru bahasa hewan ada? Lagi nggak ada yang nyaut. Ya, bahasa semut Mama Gufron. Ada nggak? Ada nggak ada tuh. Rela dah tuh. Ridho tuh artinya apa? Rela kurang tepat. Rela kurang tepat. Ikhlas apalagi tuh ada babnya sendiri, bab ikhlas. Apalagi menerima juga beda, ada babnya lain. Apa ya? Orang tuh kalau ngaji dipikirin cepet pinter loh. Ini mah nggak bengong aja ngaji. Gue mah nerima apa ustad yang ngomong aja dah, terima jadi begitu. Orang kalau ngaji dipikirin cepet pinter. Makanya jangan diem aja ngaji. Apa? Nah, bahasa yang paling tepat kalau cuman nggak ada satu kata untuk mewakili kata ridho. Dalam bahasa Arab yang disebut ridho, sukunul qalbi atau tomakninatul qulub bimurril qada. Hatinya tenang, nggak berubah, hatinya nggak goyah
ketika dihadapkan dengan takdir yang tidak sesuai dengan kemauan kita. Mohon maaf, mau orang beriman gak beriman, kalau dapat takdir atau ukuran yang besar, nikmat yang banyak, duit sekoper, pasti mau. Tapi kalau urusan sulit hidup, cuma orang yang mantep imannya yang oke, batinnya nggak stabil. Tapi kalau orang yang imannya mantap, itu batinnya stabil. Mau Allah kasih susah ke, mau Allah kasih seneng, imannya nggak goyah, tetap kepada Allah Subhanahu. Namanya ridho. Jadi ridho itu iman, stabilnya iman seseorang ketika dihadapkan dengan takdir yang tidak sesuai dengan ekspektasinya, dengan harapan. Gak semua orang bisa. Itu amal batin loh, bukan amal zahir, bukan amal lisan. Saya ridho, iya di sininya. Gak tahu di sini pas dia pulang ke rumah, rada ngedumel dikit kayaknya mah. Jadi ridho itu bahasa iman, bahasa hati, bukan bahasa verbal, bukan bahasa fisik. Gak bisa Bapak praktekkan ridho itu bagaimana dipraktekkan? Gak bisa. Itu bahasa iman kita kepada Allah Subhanahu. Hatinya tenang, tidak berontak, tidak buruk sangka kepada Allah ketika dihadapkan oleh Allah dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya. Kalau batinnya stabil, selamat. Kalau batinnya buruk sangka kepada Allah, celaka. Udah begitu. Jadi orang kadang diangkat kemuliaannya oleh Allah itu karena batinnya yang mulia itu. Mau bini kita dandan kagak dandan, tetap cakep ngomongnya, tetap. Di depan dia, dari belakang mah nggak tahu dah. Ya, gitu. Mau bini kita dandan kayak kagak, pakai bajunya bagus apa kagak, tetap aku cinta padamu. Begitu dah. Itu namanya cintanya beneran, bukan goroh. Tahu goroh? Bohong, bukan goroh. Mau Allah kasih nikmat, ujian, cobaan, musibah, imannya tetap nggak berubah kepada Allah Subhanahu. Namanya ridho. Itu namanya ridho. Nggak berubah imannya. Hatinya tetap lapang kepada Allah, stabil. Jadi tomakninatul qulub bimurril qada. Batinnya tomakninah, imannya tomakninah, tidak bergerak, tidak berubah, tetap stabil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Emang orang iman tuh orang beriman kadang-kadang berubahnya begitu. Lagi senang beda sama Allah, lagi susah baru mewek. Kan saya pernah bilang di sini. Coba Bapak silakan observasi, teliti di Al-Barkah nih kalau habis selesai salat jamaah. Siapa yang nggak, kan kadang-kadang ada yang nggak pulang tuh. I'tikaf dulu, doa dulu. Kalau doanya rada panjang habis sholat, itu berarti lagi susah hidupnya itu. Tanya aja, susah hidup Pak, lama amat nggak pulang-pulang. Itu. Tapi kalau lagi senang cepet, coba dah. Manusia tuh begitu, udah ngaku aja. Manusia tuh begitu Pak, lagi enak dikasih rezeki banyak sama Allah, doa cuman ya Allahumma lantas jalan kabur langsung dah. Tapi kalau lagi susah, ya Allah, duit kagak gablek, bini ngomel mulu, anak minta motor, mampus deh ya Allah, aduh. Sulit hidup ini ya Allah, tuh doanya berjam-jam segala macam lah. Kalau lagi begitu, bukan saya yang ngomong, ulama yang ngomong. Karakternya Bani Adam begitu. Kalau lagi susah laporan, kalau lagi senang nggak pernah laporan sama Allah, sholat semaunya aja. Nah inilah kadang-kadang manusia banyak yang berubah itu karena melihat sesuatu, melihat takdir Allah di alam dunia, baik yang senang atau yang tidak senang. Kalau orang beriman mau susah mau sulit, stabil aja imannya. Dikasih senang nggak bangga diri, dikasih susah juga nggak protes kepada Allah. Itu namanya orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena kita tahu prinsipnya kan ya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Nah, yang kedua, kata Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, as-sabru inda nuzulil bala. Bapak tahu ayat Al-Baqarah yang populer itu kan? Ya. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Itu paling populer itu. Ya. Ista'inu minta pertolonganlah kepada Allah. Nyebutnya sholat dulu atau sabar dulu? Hah? Sabar dulu kan? Sabar tuh amal batin. Ininya dulu baru mantepin dengan sholat. Ininya dulu nih. Sabar terhadap bala ujian. Awas, bala itu bisa dua model. Bisa casing, bala itu artinya ujian, cobaan. Itu bisa dua bentuk. Pertama, bentuknya kenikmatan. Yang kedua, bentuknya musibah. Ada orang yang diuji Allah
dengan bentuk kemewahan dan kenikmatan hidup. Semakin banyak duitnya, semakin jauh dari Allah. Semakin bergelimbang harta hidupnya, bukan semakin dekat, semakin jauh dari Allah. Ada juga orang diberikan ujian oleh Allah dengan kesulitan, dikasih sakit lama. Harusnya, normalnya begini ya, orang lagi susah dekat dengan Allah. Tapi ada loh Pak, orang sakit malah nyalain Allah. Ada. Ngapa sih ya Allah saya dikasih sakit, susah buat sembuhnya. Udah sakit ngenumel lagi protes sama Allah. Nah ada yang begitu. Jadi nggak hanya dalam konteks kesenangan, tapi dalam konteks kesulitan juga ada. Kalau dua-duanya lulus ujian, jadi mulia di hadapan Allah. Karena ada riwayat begini bunyinya, Iza ahabballahu abdan ibtalah. Kalau Allah cinta kepada hambanya, biasanya dikasih ujian. Nanti Allah lihat selepas ujian, semakin dekat atau semakin jauh dari Allah. Kalau setelah ujian yang dilewati semakin dekat dengan Allah, lulus ujian, diangkat pangkatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah sampaikan di sini. Jadi wajar kalau orang pengen dapat kemuliaan Allah, nggak usah nyari jauh-jauh Pak. Cari yang paling dekat di lingkungan kita aja, paling dekat di rumah. Ada kitab yang ditulis ulama, judulnya Ibtilaul Akhyar bin Nisa'il Ashrar. Itu kalau Bapak baca kitab itu semuanya biografi para nabi dan rasul umumnya dan orang-orang soleh. Tapi yang diceritain itu bukan perjalanan hidupnya, rumah tangganya yang diceritain dalam kitab itu. Contoh, Nabi Lut, Nabi Rasul, ya kan? Bininya durhaka. Jadi kalau punya bini rada comel, sabarlah, nanti Anda jadi mulia. Ya. Jadi jangan bini ngomel melu kawin lagi nih, belum tentu mulia kalau kawin lagi juga. Belum tentu. Nabi Nuh anaknya durhaka, istrinya lagi ya. Ibrahim, apalagi Nabi Ibrahim babanya. Musa diasuh sama Firaun. Dari kecil lagi. Jadi ternyata orang-orang mulia itu lahir dari ujian berat di internal keluarga. Saya pernah dengar ceramahnya Gus Baha itu. Kata Gus Baha, saya pernah bilang ke istri saya, sekali-kali marah apa? Marah sama saya nih sekali-kali. Jangan iya aja jadi istri. Biar saya latihan sabar. Karena banyak orang mulia sabar dari internal keluarga, bukan dari masyarakat dulu, tapi dari lingkungan keluarga yang paling dekat. Begitulah para nabi dan rasul, diujinya dari keluarga dulu. Nabi berdakwah, siapa penghalangnya pertama kali? Pamannya, encang. Orang pulang mondok kata encangnya, belagu-lagu lo. Mau ceramah kali lo, ingusannya juga tahu. Mau nasihatin gua kali lo, encingnya. Nah sekarang banyak penerus Abu Jahal tuh, banyak begitu. Jadi bukan orang lain, keluarganya yang caci maki, keluarganya yang menghina Nabi, bukan orang lain. Nabi sabar. Makanya Nabi disebut Sayyidu Ulil Azmi. Nabi yang masuk kategori Ulul Azmi yang paling tinggi ya Nabi Muhammad. Kenapa? Ujian kesabarannya melampaui Nabi dan Rasul terdahulu itu. Nah itu jadi ada kitab yang ditulis oleh seorang ulama namanya ya judulnya tadi itu. Jadi banyak orang-orang mulia diuji karena pasangannya kadang-kadang enggak. Jadi jangan ngomong begini, gue kayaknya Allah salah kasih dah, gue berjodoh sama lu juga ngelawan mulu sama suami katanya. Enggak begitu juga. Barangkali ujiannya dari situ, Allah ingin angkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman Pak Ustadz, manusia ada sabarnya, itu mah terserah lu dah. Kadang-kadang ribet jawabnya saya juga kalau begitu. Kan saya nggak ngerti juga bininya bagaimana, nggak ngerti. Yang paling tahu dia. Nah, sabar itu bahasa hati, bukan ekspresi tubuh, bukan. Kadang orang begini, saya mah sabar. Itu bukan sabar, itu ngelus dada. Sabar bukan begitu. Sabar itu bukan ekspresi tubuh. Kalau sabar diekspresikan, itu malah jadi ria. Sabar tuh ya di dalam hati aja, nggak usah make disebut-sebut, nggak usah. Sabar artinya batinnya ini sama kayak ridho, hampir sama. Batinnya ini menerima. Cuman menerima tuh bahasa mudah aja. Sebenarnya bukan menerima, bukan. Menerima terhadap ujian dari Allah, enak ataupun tidak, tetap sudah nggak berubah batinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di Quran bilangnya wasta'inu
Sabar dulu pas sholat dulu? Sabar dulu kan? Bisabri was sholat gitu. Jadi disuruh sabar dulu, batinnya stabilkan, ya tenang, baru Anda sholat, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang diuji sabar, latihan sabar, itu insya Allah pangkatnya tinggi. Sekalipun kadang-kadang ibadahnya nggak banyak dia, sholat sunnahnya juga nggak banyak, tapi batinnya mulia di hadapan Allah, itu diangkat pangkatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu pernah dengar Uwais Al-Qarni kan? Yang seorang sahabat dan sekaligus tabi'in juga. Itu ternyata amalnya yang membuat dia masyhur di langit, terkenal di surga, itu bukan karena banyak sholat. Ya kan itu udah terkenal lah cerita itu. Jadi kalau ditanya Uwais Al-Qarni itu kenapa Nabi sampai bilang Uwais Al-Qarni itu ma'rufun fisa, semua penduduk langit kenal dengan Uwais Al-Qarni, kata Rasulullah. Lah, atas dasar apa? Ternyata amalnya cuma satu loh, ngurusin ibunya. Sayangnya sama seperti ibunya sayang dengan dia. Itu sayang tuh di sini loh, Bu. Biasanya umumnya perempuan kan yang sayangnya tinggi, kan perempuan umumnya. Ini mah laki, anak lanang ngurusin emaknya. Biasanya kalau anak lanang cuek. Emang apa sih, mak lewer banget ya, mau minta apaan emang begitu. Jadi kan kalau namanya manusia dari kecil tua kembali lagi wataknya kayak anak kecil, ya kan? Kan saya pernah bilang di sini, popok cuma ada dua macam, popok bocah sama popok lansia, gak ada popok remaja, iya kan? Kenapa popok? Ya jadi anak kecil lagi. Kalau nggak ditanya jangan ngambek, emang lo ngapa lupa sama gua, dari kecil gua urusin lo begitu banget, jangan ngambek apa pak. Begitu wataknya kembali lagi kepada itu begitu. Jadi amalannya karena membantu, karena sayang kepada orang. Perempuan mah wajar kalau sayangnya berlebih, wajar karena punya rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim itu artinya kasih sayang. Wajar kalau sayangnya sayang betul, kalau dikecewakan ngamuknya luar biasa. Itu kalau perempuan, karakter wataknya begitu. Kalau dikecewakan hancur lebur hatinya. Karena kalau udah sayang sepenuhnya, saya nggak ngada-ngada ya, ini dalam psikologi Islam memang bahasannya begitu. Perempuan tuh wataknya kalau sudah sayang sepenuhnya dia kasih. Makanya banyak perempuan bodoh, mohon maaf, nikah belum apa-belum sepenuhnya dia kasih. Paham nggak? Nikah belum apa-belum sepenuhnya lu kasih aja begitu. Akhirnya jadi banyak korban MB itu yang begitu tuh, ya. Kalau laki nggak ada rahim, adanya ucus buntu. Lu udek-udek aja tuh, kagak ada di perutnya, rahim nggak ada. Makanya kalau laki-laki mah rada cuek kadang-kadang. Jadi wajar kalau single parentnya perempuan itu ngurusin anak 3 gede semua. Tapi kalau bapak-bapak ditinggal bini yang ngurus anak 3, ya kancek semua. Nggak ada yang sehat, ya. Pada kuntet ada, pada kagak keurus, karena bapak-bapak mah begitu, yang ada aja bukan ngurusin anaknya, jangan ngurusin bagaimana nyari calon emak barunya, itu begitu. Ya, bukan orang sini, orang sono orang sini yang pindah ke sono maksudnya. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga lanjut. Apa tuh tadi? Nah, wat tawakkalu inda syada'id. Orang ketika dikasih ujian, kan ujian itu ada 2 level, yang sedang, yang berat. Nah, yang berat disebutnya syadid, ya, yang berat. Ketika dihadapkan dengan kesulitan hidup yang berat, Allah boleh nggak kasih ujian yang manusia nggak mampu ngerjain? Nah, ini ngaji tauhid kan? Boleh nggak Allah kasih ujian manusia yang manusia nggak sanggup ngerjain? Nggak boleh? Boleh nggak Bu? Nggak boleh. Boleh nggak Pak? Nggak boleh. Kan ini pasti korban sinetron semua kan ini? Karena di sinetron bilangnya begitu, kata ustadznya, Allah tidak mungkin menguji hambanya di luar kemampuan batas. Itu ustadz TV, bukan ustadz ini. Kalau ini ustadz real, di luar batas kemampuan hamba. Kata siapa? Nggak mungkin. Mungkin secara tauhid. Kalau nggak mungkin ada doa di Quran, Rabbana wala tuhammilna mala. Artinya ada, Allah kasih ujian hidup
yang manusia tidak mampu, supaya manusia mohonnya kepada Allah, mengakui bahwa manusia lemah, Allah lah yang maha kuasa. Terserah Allah, ngapa bapak yang ngatur Allah? Allah mau kasih ujian yang manusia nggak mampu, ya terserah Allah kok. Allah punya sifat jaiz, nggak ada yang ngatur-ngatur Allah. Tapi secara fakta, secara fakta nggak ada, Pak. Ini harus dipandang dari dua hal. Secara teologi, secara akidah, boleh Allah kasih ujian yang manusia nggak mampu ngerjain. Tapi secara realitas, karena rahmat Allah nggak ada. Rata-rata dikasih ujian semuanya Allah kasih jalan keluar. Yaj'allahu makhraja. Allah kasih jalan keluar. Asal dianya kembali kepada Allah. Namanya tawakal. Tawakal itu kita menjadikan Allah wakil dari setiap aktivitas dan kegiatan kita. Faiza azamta fatawakkal. Tawakal itu bahasa iman, bahasa hati, bukan bahasa fisik. Ada ulama besar dari Mesir, namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, nulis tafsir besar namanya At-Tafsir Asy-Sya'rawi. Itu kalau beli bisa 3-4 juta tafsirnya. Ya, itu tafsir paling modern lah, kontemporer. Jadi ada orator ulung di Mesir dulu namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Nah, kata Syekh Mutawalli, konsep tawakal yang benar begini nih. Ini kadang-kadang orang susah. Konsep tawakal yang benar begini. Tawakal itu bahasa hati, bukan bahasa fisik. Kadang ada orang, ente ngapa kagak kerja-kerja? Kan punya anak istri itu. Saya mah tawakal ke Allah. Itu bukan tawakal, Pak. Itu PA. Tawakal itu bukan bahasa fisik. Itu fisik kan, dia nggak nyari kerja kan, diem aja kan, nganggur. Kalau orang nggak nyari kerja, nganggur, banyak duitnya, itu tetangganya curiga. Ini kapan bakar lilinnya gitu loh. Curiga tetangganya itu. Lilin ngepet aja kudu usaha, ya kan? Kudu usaha dong. Istrinya yang jagain kan. Dianya kudu ngider juga, usaha kan namanya itu. Lah ini dia diem aja di rumah. Diem di rumah kagak ngapa-ngapain segala macam, nggak ada. Jadi kata Syekh Mutawalli, wa qalbuhu yatawakkal wa jawarihuhu tataharrak. Yang berusaha tuh fisik, tangan kita berusaha, kaki kita berusaha cari rezeki, lisan kita berusaha cari rezeki yang memang rezekinya dari lisan. Kemudian mata kita cari rezeki segala macam. Tapi batinnya wa huwa yatawakkal 'alallah wa qalbuhu yatawakkal wa jawarihuhu tataharrak. Jadi yang disebut tawakal bahasa hati, bahasa iman. Kalau kita jadikan Allah sebagai wakil, tidak ada bahasa kecewa. Kenapa? Karena kita minta diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya diwakilin gak usah banyak protes lah. Tolong wakilkan saya, rapat saya nggak bisa, saya percaya sama ente. Udah percaya, udah diwakilin, ngomel-ngomel sama yang diwakilin, bagaimana urusannya? Sama kalau kita sudah wakilkan ke Allah, ya sudah, gitu tawakal. Orang yang sering tawakal itu pangkatnya berbeda nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, warruju ilallah indan nawaib. Banyak orang yang salah kaprah. Taubat yang sering kita dengar, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat itu bukan amal fisik. Bukan. Taubat itu amal batin, amal iman. Karena kalau taubat amal fisik, banyak orang yang taubatnya sambel. Tahu sambel? Sekarang taubat, besok kambuh. Terbesok kambuh lagi begitu. Jadi banyak yang begitu lah kira-kira. Jadi kata Abul Hasan Asy-Syadzili, yang disebut dengan taubat, rujuk itu artinya, taubat itu artinya kembali kepada Allah. Kan di fisik kita ini ada dua instrumen. Pertama jasad, kedua ruh. Nah, ruh itu tidak suka maksiat. Ruh itu kalau dalam psikologi Islam, Bapak silakan cek di Ibnu Qayyim pernah nulis kitab namanya Ar-Ruh. Yang nggak percaya kalau ruh di dalam kubur itu mendengar orang yang ngobrol di atas kuburan, kelewat, yang silakan buka kitabnya. Ya, kalau yang nggak percaya. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, itu 1-2 langkah kita melewat makam, itu yang di dalam dengar itu. Awas kalau nggak salam bisa dicambet dari bawah kakinya itu. Mana lo lewat doang kagak salam lo. Makam gua nih begitu. Kan Nabi ngajarin, assalamualaikum ya ahlad daril qaumil mu'minin antum lana salafun insyaallah bikumul lahikun
wa inna insyaallah bikum lahikun. Nabi ngajarin begitu kalau lewat makbarah itu. Ya. Jadi ruh itu nggak senang dengan maksiat. Satu kali kita berbuat dosa, itu ruh pengen terpisah dari jasad, Pak. Ruh tuh paling nggak suka dengan maksiat, paling nggak suka berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ruh ini akan senang kalau kembali kepada Allah. Namanya taubat. Namanya yang senang dengan maksiat apa? Nafsu. Nafsu tuh senang dengan maksiat. 1-2 kali bapak berbuat maksiat, nafsu gede tuh. Boyan, makan, tidurnya kebluk. Tuh begitu tuh. Nafsu semua itu. Tapi 1 kali bapak berbuat dosa, itu ruh nggak nyaman, Pak. Makanya efeknya nggak nikmat ibadah, risau di masjid, 10 menit bawanya pengen pulang dari masjid. Kenapa? Karena ruh ini nggak suka sama jasad yang suka maksiat. Dia pengen kembali. Namanya taubat. Kembali kepada Allah Subhanahu. Nah, makanya kata ulama, orang yang sering taubat tiap hari meskipun tidak berbuat dosa, itulah kebiasaannya para nabi dan adatul anbiya wal mursalin. Kebiasaannya para nabi dan rasul selalu kembali kepada Allah sekalipun tidak berbuat dosa dan tidak punya salah. Jadi jangan menunggu berbuat dosa dulu baru bertobat, karena tobat kebiasaannya orang-orang soleh. Tobat adalah kebiasaannya para nabi dan rasul, dan itu amal batin bukan amal zahir. Itu iman kita kepada Allah. Kita tahu jalan pulang ketika kita tersesat dengan maksiat, tahu jalan kembalinya ke siapa? Kembalinya kepada Allah Subhanahu. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Banyak orang yang terkadang fisiknya nggak kelihatan salat taubat, tapi batinnya ingin kembali kepada Allah. Ternyata hatinya baru ingin kembali kepada Allah. Allah cabut nyawanya. Timbullah cerita Israiliyat pelacur yang masuk surga, pembunuh 100 orang yang baru mau tobat, di pertengahan jalan dicabut nyawanya oleh Allah, dosanya diampuni Allah Subhanahu. Gak usah iri, karena jamaah saya banyak yang bilang iri. Enak buat Pak Ustadz, dia pelacur selama seumur hidup, jika kata karena batinnya mau ini kepada Allah, jika kata dosanya diampuni. Lah jangan iri, Allah tahu mana yang benar batinnya, betul nggak? Mana yang munafik dalam ibadahnya Allah ngerti. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 4 hal. Yang pertama, stabil batinnya terhadap takdir qadanya Allah. Yang kedua apa tadi? Sabar dalam ujian. Yang ketiga, jadikan Allah wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang terakhir, kembalilah kepada Allah kalau kita dalam keadaan jatuh dalam lubang maksiat. Jangan kembali kepada manusia, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.